Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih merasakan keadaan sehat walafiat seperti kita rasakan saat ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba canggih seperti kita rasakan saat ini. Baik, kami dari kelompok 1 aplikasi Ilmu Melatih yang membahas tentang daya tahan dan kekuatan yang berjumlah 3 orang. Yang pertama, Fahru Raji Julerman dengan NIM 21087109. Yang kedua, Muhammad Taufik dengan NIM 21087037. Yang ketiga, Rama Daniel dengan NIM 21087297. Baik, langsung saja kepada pembahasan pertama yang akan dibahaskan oleh Fahru Raji. Kepada Fahru Raji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan jelaskan tentang daya tahan. Yaitu daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk mengatasi kelelahan akibat pembebanan yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Daya tahan merupakan kemampuan suatu organisme untuk mengarahkan dari diri dan tetap aktif untuk menjangka waktu yang lama, serta kemampuan untuk melawan dan menahan kekebalan tubuh. Yang kedua, materinya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Yang pertama itu fungsi jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampung kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh merupakan proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman dikonsumsi menjadi sebuah energi. Yang keempat itu sistem persarafan. Sistem persarafan merupakan organ yang terdiri atas sel-sel saraf yang berhubungan dengan esensial sensoris indrawi. Yang kelima yaitu kemampuan organ tubuh. Yang dimana kemampuan organ tubuh, dimana organ kita bisa menunjang kegiatan yang akan dilakukan dalam aktivitas kita. Yang keenam yaitu koordinasi gerakan. Koordinasi gerakan merupakan perpaduan dari beberapa gerakan berupa gerakan tersusun menjadi suatu rangkaian gerak yang harmonis dengan tujuan tertentu. Yang ketujuh, motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu untuk dapat merangsang sesuatu, melakukan tindakan atau menjadi dasar seorang berperilaku baik. Yang dimana materi selanjutnya itu jogging. Jogging adalah salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Memang jogging hampir memiliki manfaat yang sama dengan jalan kaki. Namun kita hanya memerlukan 10 menit jogging untuk mendapatkan manfaat dari 20 menit jalan kaki. Jogging merupakan hanya bisa
melatih kekuatan otot kaki. Melainkan juga bisa meningkatkan fungsi sistem pernafasan dan kekuatan daya tahan lebih lanjut. Orang yang sudah terbiasa jogging mampu melakukan lebih dari 30 menit sampai 50 menit per sesi latihannya. Yang selanjutnya itu materinya metode latihan daya tahan. Yang pertama metode jangka panjang atau lama. Yang A-nya di bawah 30 menit bagi atlet junior yang sedang berkembang. Yang kedua 50 sampai 120 menit bagi yang berprestasi tinggi. Yang ketiga ada 3 bentuk, yaitu kontiu atau denyut nadi 150 sampai 170. Yang kedua berganti atau terprogram. Yang ketiga fast leg, yaitu terprogram sesuai kebutuhan atlet. Yang kedua metode interval. Dan yang ketiga, yang terakhir metode pertandingan atau kontrol. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik kepada Pak Harun Roji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Daniel. Kepada Rahmat Daniel, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pembahasan kedua, yaitu tentang kekuatan. Kekuatan atau strength, kemampuan otot mengatasi beban atau tahanan baik secara statis maupun dinamis. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam olahraga, karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kelincahan, kecepatan, dan ketepatan. Contoh dari kekuatan ini yaitu seperti jogging, squat, sit long, dan squat jump. Tujuan dari latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Macam-macam kekuatan. Kekuatan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuatan maksimal, kekuatan atau kecepatan, daya tahan kekuatan. Yang pertama itu kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal itu kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahan secara maksimal, baik secara statis maupun dinamis. Yang kedua itu kekuatan kecepatan. Kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan secara maksimal secara baik statis maupun dinamis. Daya tahan kekuatan, yaitu kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi kelelahan yang disebabkan pembebanan dalam waktu yang relatif lama. Yang selanjutnya itu metode latihan kekuatan. Ada 3 juga, yaitu metode pengulangan, metode interval intensif, dan metode interval ekstensif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rahmat Daniel. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Metode pengulangan. Intensitas tinggi 85 sampai 100%. Repetisinya atau pengulangannya rendah atau sedikit 1 sampai 5 kali per seri atau per set. Untuk interval atau jarak istirahat antara seri relatif agak lama, biasanya 3 sampai 5 menit. Untuk jumlah seri atau set antara 3 sampai 8 seri.
Untuk tempo gerakan cepat atau eksplosif, meningkatkan kekuatan maksimal dan kekuatan kecepatan atau eksplosif. Selanjutnya yaitu metode interval intensif atau latihan untuk meningkatkan kecepatan, power, teknik, dan lain-lain. Untuk intensitasnya menengah 50-75% DM dan UM. Untuk repetisinya atau pengulangannya yaitu 6-10 kali per seri. Intervalnya atau jarak istirahat antara seri 3-5 menit. Jumlah seri atau set antara 4-6 set. Untuk tempo gerakan yaitu eksplosif. Untuk durasinya singkat, meningkatkan kekuatan eksplosif atau kekuatan kecepatan atau power. Sifat poliometrik, spesifik kebutuhan cabang olahraga, ball medicine. Selanjutnya, daya tahan kekuatan. Model latihan yang dipakai bisa menggunakan sirkuit training dan latihan yang bersifat mampu melaksanakan dalam waktu yang lama, sesuai dengan metode yang digunakan pada latihan daya tahan kekuatan. Selanjutnya, metode latihan kekuatan. Metode yang pertama yaitu ada metode intensitas, repetisi, istirahat, seri, tempo gerakan, tujuan. Pengulangan pertama 85% sampai 100%. Untuk repetisinya 1-5, istirahatnya 2-5, untuk serinya 3-5, tempo gerakan cepat atau eksplosif, tujuannya yaitu kekuatan maksimal dan kekuatan eksplosif. Untuk pengulangan kedua 70% sampai 85%. Repetisinya yaitu 6-10, istirahatnya 2-4, serinya 3-5, tempo gerakan cepat atau lambat. Tujuannya yaitu kecepatan maksimal, kekuatan maksimal. Selanjutnya interval intensif. 1. Intensitasnya 50% sampai 75%, repetisinya 6-10, istirahatnya 3-5, seri 4-6, tempo gerakan eksplosif, tujuannya yaitu kekuatan kecepatan. Interval intensif kedua. Untuk intensitas 30% sampai 50%, repetisinya 6-10, istirahatnya 2-5, seri 4-6, tempo gerakan eksplosif, tujuannya kekuatan kecepatan. Selanjutnya yaitu interval ekstensif 1. Intensitasnya 40-80%, repetisi 10-20, istirahat 0,5-1,5, seri 3-5, tempo gerakan cepat dan sangat cepat. Tujuan daya tahan kekuatan. Untuk yang terakhir yaitu interval ekstensif 2. Untuk intensitasnya 25-40%. Repetisinya yaitu 30 ke atas. Istirahat 0,5-1, seri 4-6, tempo gerakan yaitu cepat, dan tujuannya yaitu daya tahan kekuatan. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat dijelaskan dari kelompok 1 tentang daya tahan dan kekuatan. Bila ada kata-kata dari kelompok 1 yang kurang maupun salah, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya kami dari kelompok 1 mohon maaf. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya dari kelompok 1, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.